Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan tentang soal CPNS ya, untuk persiapan CPNS 2021 khusus pada bidang tes wawasan kebangsaan. Saya berharapnya semoga pembahasan tentang TWK ini dapat membantu kawan-kawan pada para pejuang NIP sekalian untuk mengikuti tes CPNS pada Maret 2021. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Baik, kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Jepang juga membuat organisasi yang dimaksud untuk mempertahankan Jawa dari serangan pasukan sekutu. Organisasi yang dimaksud adalah A. Peta, B. Putera, C. Sainendan, D. Heiho, atau E. Kaibodan. Nah, Peta itu pasukan pembela tanah air, Putera pusat tenaga rakyat, Sainendan barisan pemuda, Heiho itu tentara khusus yang dipersiapkan untuk perang. Yang E. Kaibodan itu adalah barisan polisi. Jadi pasukan khusus yang dibuat oleh Jepang untuk mempertahankan Jawa dari serangan sekutu itu adalah Peta, pasukan pembela tanah air. Putera berfungsi itu dibuat untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Ya, di awal kedatangan Jepang di Indonesia itu sebelum Putera ada 3A. Nah, Sainendan ini barisan pemuda, Heiho barisan tentara, atau ini khusus pasukan militer itu, dan yang E itu Kaibodan. Kaibodan itu barisan polisi. Kalau Heiho itu memang tugasnya sudah mempertahankan atau difokuskan untuk berperang. Tapi kalau Peta itu khusus untuk mempertahankan Pulau Jawa dan dipersiapkan dari tentara pribumi. Baik, kita masuk soal nomor 2 di sini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda adalah hasil gubahan atau ciptaan dari A. Jenderal Sudirman, B. W.R. Supratman, C. Simanjuntak, D. Ismail Marzuki, atau E. Husein Mutahar. Nah, jawaban yang tepat itu adalah W.R. Supratman. Lagu tersebut dikumandangkan pertama kali dengan bantuan atau iringan biola dari W.R. Supratman 28 Oktober 1928 atau tepatnya pada Kongres Pemuda yang kedua. Kita masuk ke soal nomor 3. Setelah bersidang 2 kali, BPUPKI dibubarkan kemudian diganti dengan PPKI pada tanggal A. 6 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, atau E. 16 Agustus 1945. Nah, kawan-kawan, hal yang harus kita perhatikan dari tanggal-tanggal tersebut adalah kita harus menguasai peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Tanggal 6 dan tanggal 9 itu adalah pengoboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat atau sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki, atau 2 kota industri terbesar di Jepang. Tanggal 14 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu secara tidak resmi. Tanggal 16 adalah peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan tokoh Soekarno-Hatta yang waktu itu diculik karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah 7 Agustus 1945. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara merupakan hasil sidang tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 19 Agustus 1945, C. 20 Agustus 1945, D. 21 Agustus 1945, atau E. 22 Agustus 1945.
PPKI itu bersidang sebanyak 3 kali. Yang harus kita perhatikan di sini cuma tanggal 18 hasil sidangnya, tanggal 19 dan tanggal 22. Jadi option yang C dan D sudah jelas gugur. Nah, di sini kawan-kawan juga harus menghafal hasil sidang PPKI supaya tahu yang pemilihan presiden dan wakil presiden itu merupakan hasil sidang yang keberapa. Jadi di sini pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah hasil sidang yang pertama atau tanggal 18 Agustus 1945, atau jawaban yang di sini yang tepat itu adalah yang A. Tanggal 18 sendiri tidak hanya itu hasil sidangnya. Yang pertama itu pengesahan Undang-Undang Dasar, yang kedua pemilihan presiden dan wakil dengan aklamasi tanpa pemilu, yang ketiga itu pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, tanggal 19 itu kita membentuk 12 kementerian, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pembentukan KNIP. Lalu tanggal 22 kita membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat, karena kita belum memiliki tentara dan kekuatan Jepang pun masih kuat di Indonesia, jadi kita tidak mungkin membentuk tentara secara langsung karena takut memancing bentrokan dengan Jepang. Lalu kita menetapkan PNI sebagai partai tunggal dan membentuk KNIP. Nah, selanjutnya di sini nomor 5, Perjanjian Renville dilangsungkan di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Penyelenggaraan perundingan Renville adalah A. KTN, B. UNCI, C. Belanda, D. UNTEA, atau E. NICA. KTN adalah Komisi Tiga Negara. UNCI adalah United Nations Commission for Indonesia. Belanda. UNTEA adalah suatu badan milik PBB yang didirikan untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dan antara Indonesia dan Belanda. Maksudnya perebutan kasus Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. NICA adalah Netherlands Indies Civil Agreement, atau julukan untuk tentara Belanda ketika datang lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi di sini penyelenggaranya adalah KTN, atau jawaban yang tepat itu adalah yang A, Komisi Tiga Negara, di mana Indonesia menunjuk Australia untuk mewakili, lalu Belanda menunjuk Belgia dan Amerika Serikat sebagai penengah. Perjanjian itu dilaksanakan di atas kapal milik Amerika Serikat, yaitu Renville, karena Belanda tidak mau berunding di wilayah Indonesia maupun Belanda. Nah, UNCI ini itu untuk dibentuk oleh PBB ketika terjadi agresi militer Belanda kedua. Yang NICA itu udah dijelaskan tadi, itu julukan untuk tentara Belanda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5, dari awal pendudukannya di Indonesia, Jepang membentuk organisasi yang bertujuan untuk menghimpun rakyat Indonesia dalam menghadapi kekuatan Barat. Organisasi yang dimaksud adalah A. Putera, B. Jawa Hokokai, C. Gerakan 3A, D. Sainendan, atau E. Haiho. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 29 adalah yang C. Gerakan 3A, atau Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Itulah 3 semboyan yang mencirikan gerakan 3A ketika awal Jepang datang ke Indonesia, yang digunakan sebenarnya juga untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan kedatangan Jepang. Soal nomor 6, berdasarkan isi perjanjian Komisi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Penandatanganan dilakukan di 2 tempat. Pada saat penandatanganan pengakuan kedaulatan di Indonesia, yang menandatangani dari pihak Indonesia adalah A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, D. Amir Syarifuddin, atau E. Sultan Syahrir. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 adalah yang C, atau di sini optionnya itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, di sini kita lanjutkan soal nomor 7.
Terjadinya pertempuran Ambarawa diawali mendaratnya sekutu di Semarang di bawah pimpinan A. Malabi, B. Brigjen Kelly, C. Jenderal Houghton, D. Battle atau E. Afney. Nah, di sini di Semarang ya, pimpinan sekutu. Kalau Malabi ini dia di Surabaya, Kelly ini dia di Medan. Nah, yang menjadi jawabannya itu adalah yang D, Battle. Kalau Afney ini adalah suatu organisasi khusus dari pasukan sekutu atau pasukan pemenang Perang Dunia, itu Amerika dan kawan-kawan. Jadi ini adalah suatu organisasi yang mengawal kedatangan Belanda lagi ke Indonesia setelah kemerdekaan. Nomor 8 ya, tanggal 4 April 1949 UNCI, United Nations Commission for Indonesia, mempertemukan Indonesia dengan Belanda pada perundingan Rumroyen yang dilaksanakan di A. Bandung, B. Yogyakarta, C. Bukit Tinggi, D. Jakarta, atau E. Surabaya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 itu adalah yang D. Perundingan Rumroyen dilaksanakan di Jakarta. Pada perjanjian ini delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. Jadi perundingan itu disingkat namanya menjadi perundingan Rumroyen. Selanjutnya, organisasi yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 yang diketuai oleh 4 serangkai atau 4 sekawan adalah, ini dia kata kuncinya zaman Jepang: A. Inde-Separtit, B. PETA, pasukan pembela tanah air, C. Kaibodan, barisan pembantu polisi, D. Putera, pusat tenaga rakyat, atau E. Fujinkai, barisan wanita. Nah, Inde-Separti ini bukan zaman Jepang tapi zaman pergerakan nasional atau zaman kebangkitan nasional. PETA, Kaibodan, Putera, dan Fujinkai itu memang zaman Jepang, tapi PETA tidak, pemimpinnya itu Supriyadi sih yang ditunjuk sebagai ketua PETA setelah Indonesia merdeka. Kaibodan ini barisan pemuda pembantu polisi. Putera ini diketuai oleh 4 serangkai, sedangkan Fujinkai itu tidak ada ketuanya. Jadi di sini 4 serangkainya ada rumusnya, itu Suhakima, Soekarno, Hatta, hanya itu Ki Hajar Dewantara, Suhakima, Sunya Soekarno, hanya Hatta, Ki-nya Ki Hajar Dewantara, Ma-nya Kiai Haji Mas Mansur. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya di sini nomor Jepang resmi memasuki wilayah Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di A. Linggarjati, B. Kalijati, C. Surabaya, D. Yogyakarta, atau E. Batavia. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang B ya, yang B. Jawaban yang tepatnya itu daerah Kalijati, di daerah Kalijati. Nah, soal nomor terakhir untuk pertemuan kita kali ini, terjadinya agresi militer Belanda pertama oleh Belanda dikarenakan Belanda melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh Indonesia, yaitu perjanjian A. Rumroyen, B. Renville, C. Kalijati, D. Linggarjati, atau E. Giyanti. Nah, kalau agresi militer Belanda pertama berarti yang dilanggar adalah perundingan Linggarjati. Nanti kalau agresi militer Belanda kedua yang dilanggar adalah Renville, yang tujuannya melenyapkan keberadaan Republik Indonesia. Kalau perjanjian Kalijati itu dia penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal TWK CPNS untuk persiapan ujian CPNS 2021 kita. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta tolong untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang tidak paham boleh untuk ditanyakan supaya saya bisa klarifikasi lagi jawabannya. Sekali lagi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. See you di next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.